Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah konseling anak berkebutuhan khusus. Tema kali ini yang akan kita bahas yaitu berbagai bentuk layanan pada anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan ilmu yang berkah barokah untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai saja pembahasan untuk tema kali ini, yaitu berbagai bentuk pelayanan pada anak berkebutuhan khusus. Dimulai ya dari pendahuluan. Pada hakikatnya, anak berkebutuhan khusus membutuhkan pelayanan dalam hal ini, yaitu pendampingan. Dalam aspek apa? Yaitu aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini tentu saja lebih istimewa jika dibandingkan dengan anak-anak biasa pada umumnya. Nah, pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga mampu mengoptimalkan berbagai bakat, minat, kecakapan dalam diri anak. Untuk apa itu dilakukan? Untuk memberdayakan anak berkebutuhan khusus. Sehingga apa? Sehingga anak mampu mengaktualisasikan diri. Karena inti dari pendampingan anak berkebutuhan khusus itu, di samping untuk melakukan interaksi sosial, juga untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aspek kognitivitas atau intelektual si anak. Nah, pelayanan pendidikannya itu seperti apa? Bentuk-bentuk pelayanan pendidikan yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus antara lain SLB, yaitu sekolah luar biasa, SDLB, sekolah dasar luar biasa, dan juga inklusi, sekolah inklusi itu. Nah, lanjut ya. Nah, apa itu SLB atau sekolah luar biasa? SLB atau yang kepanjangan dari sekolah luar biasa merupakan bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, sekolah ini menampung anak-anak berkebutuhan khusus yang mempunyai karakteristik kebutuhan khusus yang sejenis. Contohnya apa? Misalkan SLB bagian A diperuntukkan untuk tunanetra. Jadi SLB A itu menampung semua anak-anak tunanetra, baik itu tunanetra yang ringan sampai tunanetra yang berat, diklasterkan. Gitu SLB. Kemudian apalagi, yaitu SLB bagian B diperuntukkan bagi anak-anak yang menderita tunarungu. Jadi memang SLB ini diperuntukkan khusus untuk satu jenis tunarungu dalam lingkup atau bagian B. Jadi ada klaster. Klaster yang pertama, misalkan saja B1 untuk tunarungu ringan, B2 untuk yang memang sedang, dan B3 untuk yang berat. Nah, jadi dalam satu lingkup sekolah itu sama semua, sejenis. Lanjut. Dilanjutkan dengan SDLB. SDLB apa itu? Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. SDLB kepanjangan dari sekolah dasar luar biasa. Apa itu? Yaitu layanan pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus yang menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Kalau SLB tadi sejenis, SDLB berarti beberapa jenis. Contohnya, di SDLB ada anak yang mempunyai
kebutuhan khusus apa, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan macam-macam. Pokoknya semua ditampung di SDLB. Lanjut. Nah, kemudian inklusi. Inklusi merupakan pendidikan yang diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang mana pendidikan tersebut dilakukan bersama dengan anak-anak biasa pada umumnya. Jadi tidak hanya anak berkebutuhan khusus. Tadi SLB dan SDLB itu hanya menangani anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau inklusi berarti dicampur dengan anak-anak biasa lainnya. Untuk apa dilakukan itu? Untuk apa pencetusan inklusi sesuai dengan Sisdiknas ya tahun nomor 20 tahun 2003, yaitu tujuannya untuk merubah mindset atau merubah pandangan dari masyarakat tentang kondisi ABK. ABK bukanlah anak yang menyusahkan atau anak yang mempunyai kecacatan tertentu, bukan. Tetapi pandangan masyarakat tersebut dirubah untuk lebih menghargai, melindungi, menyayangi, membimbing anak berkebutuhan khusus sehingga stereotip yang terjadi di masyarakat sekarang ini dapat menggeser. Nah, dengan adanya hal-hal seperti dihargai, disayangi, dibimbing dengan optimal, maka potensi anak yang berkaitan dengan bakat, minat, kecakapan anak berkebutuhan khusus mampu ditingkatkan, mampu dikembangkan. Sehingga apa? Sehingga anak berkebutuhan khusus mampu berdaya dalam lingkup masyarakat luas. Lanjut ya. Nah, bagaimanakah bentuk layanan bimbingan konseling pada anak berkebutuhan khusus? Nah, bentuk bimbingan layanan konseling ini hampir sama dengan bentuk bimbingan layanan konseling pada anak-anak biasa pada umumnya. Apa saja itu? Itu menggunakan layanan dasar. Layanan dasar apa saja itu? Yaitu ada bimbingan klasikal, orientasi, informasi, kelompok, layanan permasalahan. Nah, tinggal layanan-layanan dasar ini disesuaikan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Misalkan tujuannya untuk apa? Preventif, kuratif, ataupun development. Disesuaikan dan disesuaikan juga berdasarkan apa? Berdasarkan subjek dari pelayanan tersebut. Nah, sehingga bentuk layanan klasikal, orientasi, informasi, kelompok, ataupun layanan permasalahan antara karakteristik kebutuhan khusus secara fisik, mental, maupun perilaku sosial itu dibeda-bedakan. Ya, lanjut. Kemudian tadi bentuk layanan dasar, sekarang layanan responsif. Layanan responsif meliputi apa? Yang pertama, konseling individual. Nah, teman-teman sudah hafal ya tentang layanan-layanan ini. Layanan konseling individual itu seperti apa? Dapat dilakukan secara direktif, jadi konselor yang memegang kendali, non-direktif atau yang disebut dengan client center ataupun elektif. Elektif berarti perpaduan antara direktif dan non-direktif. Kemudian selanjutnya konseling kelompok. Kemudian alih tangan kasus. Selanjutnya apa? Yaitu kolaborasi. Jadi seorang konselor itu tidak bekerja sendiri, melainkan juga pengkolaborasian antara guru, wali murid, dan juga orang tua. Kemudian layanan konsultasi, bimbingan teman sebaya maupun konferensi kasus. Nah, setelah melakukan bimbingan, baik layanan dasar maupun responsif, lakukan yang selanjutnya, apakah itu? Yaitu perencanaan individual berkaitan dengan apa? Akademik. Karena anak berkebutuhan khusus
juga memerlukan perencanaan akademik yang disesuaikan dengan berbagai karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jangan salah, anak berkebutuhan khusus itu hanya mampu melakukan hal-hal sederhana saja, tidak. Karena aspek kemampuan secara intelektualitas yang berkaitan dengan IQ, anak berkebutuhan khusus memang ada yang up, ada yang down. Jadi akademiknya menyesuaikan. Tidak serta-merta harus sama. Misalnya anak dengan kondisi yang memang gifted, tidak harus sama dengan anak normal lainnya dengan indikasi gangguan ataupun kebutuhan khusus perilaku sosial, misalnya autis, tidak. Jadi sesuaikan dengan karakteristik kebutuhan khusus yang ada. Kemudian apalagi yaitu karir. Karir sebaiknya untuk melaksanakan pelayanan di anak berkebutuhan khusus, karir ini sesuaikan dengan bakat dan minat anak. Jadi saat kita sebagai seorang konselor pendidikan, dimanapun tugas kita, baik di SLB, SDLB maupun di inklusi, kita harus peka terhadap bakat, minat maupun kecakapan si anak berkebutuhan khusus. Misalnya si anak autis, dari observasional, yaitu observasi di dalam kelas, itu si anak sukanya memainkan musik. Maka bimbinglah si anak autis dengan bakat musik itu untuk lebih mendalami dan mengembangkan karir dalam bidang musik. Suatu saat karir akan mampu melejitkan potensi dia dan juga mampu dikembangkan dalam lingkup karirnya. Kemudian lanjut, pribadi sosial. Pribadi sosial kaitannya dengan apa? Dengan bagaimana cara individu dalam lingkup anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan lingkungannya, beradaptasi. Tujuannya apa? Pemberdayaan, aktualisasi diri ini loh. Aktualisasi siapa? Yaitu anak berkebutuhan khusus untuk mengaktualisasikan diri ke dalam masyarakat. Sehingga apa? Sehingga mampu diapresiasi oleh masyarakat. Nah, ngoten. Dilanjutkan ya, dukungan ini untuk apa? Untuk menunjang adanya layanan dasar. Bentuk tadi loh, layanan dasar, kemudian layanan responsif maupun perencanaan individu yang berkaitan dengan akademik, karir maupun dalam interaksi sosial. Maka dukungan-dukungan sistem apa saja sih yang harus ada dalam lingkup pendidikan, baik itu di SLB, SDLB maupun inklusi? Yaitu satu, manajemen. Manajemen dari apa? Dari bimbingan konseling pendidikan. Nah, ada manajemennya. Bagaimana sistem dari pelaksanaannya, dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, siapa saja tim konselornya, bagaimana cara penanganannya, berapa kali pertemuannya, apa saja yang dilakukan, apa saja, kemudian intervensi apa saja yang dilakukan. Nah, itu merupakan manajemen yang harus ditata dan sesuai dengan standar operasionalnya, bukan manajemen-manajemen yang acak-acakan dan ngawur. Nah, selanjutnya apa? Ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk menunjang berbagai layanan bimbingan konseling, tentu saja ada sarana dan prasarannya. Nah, sarana dan prasarana ini untuk apa? Untuk membantu pemaksimalan pelayanan kepada konseli untuk pengembangan diri ataupun pelaksanaan tujuan layanan bimbingan konseling, dan juga mempermudah konselor untuk mengidentifikasi ataupun mengamati perkembangan dari setiap pelayanan yang dilakukan. Selanjutnya apa? Dukungannya yaitu tenaga profesional dalam lingkup ini, yaitu konselor pendidikan. Nah, konselor-konselor ini bukan serta-merta cabaan ataupun konselor dalam kondisi darurat. Jadi bukan profesional yang memang
melakukan pendidikan dalam kajian bimbingan konseling, baik itu secara islami maupun umum, ataupun profesional yang lainnya. Nah, diharapkan dukungan sistem pada tenaga profesional ini yang utama selain manajemen dan juga sarpas, karena tenaga profesional pada pelayanan anak berkebutuhan khusus mempunyai peran yang amat penting. Karena apa? Karena seorang konselor merupakan pijakan atau dasar utama perlakuan pada anak berkebutuhan khusus. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk tema kali ini. Jika memang ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silahkan kita diskusikan pada forum kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.